Dunia kita diselimuti oleh tabir mitos, tapi ada beberapa kisah yang terlalu gelap, terlalu brutal, untuk sekadar disebut dongeng. Ini adalah legenda yang lahir dari dosa abadi, kemarahan kosmik, dan hasrat yang menghancurkan. Ini adalah kisah tentang Sang Kuryang dan asal-usul gunung yang menyimpan kutukan di jantung Jawa Barat. Jauh sebelum manusia mengenal peradaban, langit telah menumpahkan murkanya. Salah satunya menjelma menjadi Celeng Wayungyang, babi hutan yang takluk pada nasib yang ironis. Yang lainnya, seorang dewa yang gagah perkasa, dikutuk menjadi anjing hitam bernama Tumang. Di dalam keheningan hutan, Celeng Wayungyang tanpa sengaja meminum air yang telah dinajiskan oleh kencing seorang raja. Sebuah kehinaan yang melahirkan keindahan. Seorang bayi perempuan, diberi nama Dayang Sumbi, ia tumbuh menjadi wanita dengan kecantikan yang mematikan, kecantikan yang diwarisi dari garis keturunan dewa-dewi. Namun, kecantikannya adalah jebakan bagi dirinya sendiri. Saat sedang menenun, alat tenunnya terjatuh. Dalam keputusasaan yang gegabah, Dayang Sumbi bersumpah di hadapan semesta, bahwa siapapun hewan atau manusia yang mengembalikan benangnya, akan ia nikahi. Dan yang muncul dari bayangan gelap adalah Tumang, anjing hitam yang membawa rahasia besar. Maka terjalinlah pernikahan yang mustahil. Tumang, jelmaan dewa, hanya bisa kembali ke wujud manusianya yang tampan saat rembulan mencapai puncaknya. Dari persatuan gelap ini, lahirlah Sang Kuryang, bocah yang tumbuh bersama rasa penasaran terhadap sosok ayah yang anjing dan ibu yang terlalu sempurna. Tumang adalah seorang ayah, seorang dewa yang terperangkap dalam kulit binatang. Namun Sang Kuryang hanya melihatnya sebagai anjing pemburu. Puncak tragedi datang saat Sang Kuryang gagal mendapatkan hasil buruan. Dalam kefrustrasian yang dingin dan mematikan, ia melakukan pengkhianatan terburuk. Ia membunuh Tumang, ayahnya sendiri. Dengan hati yang diselimuti kebohongan, Sang Kuryang membawa hati Tumang pulang, meminta ibunya memasaknya. Dayang Sumbi memakannya, tidak menyadari bahwa ia telah mencicipi jantung suaminya. Ketika kebenaran terungkap, ketika Dayang Sumbi menyadari kengerian yang telah terjadi bahwa putranya telah menjadi pembunuh suaminya, kemarahan Dewi dalam dirinya meledak. Dia memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok nasi, sebuah pukulan yang tidak hanya meninggalkan bekas luka fisik, tapi juga luka batin yang dalam. Luka yang akan mengubah takdir. Sang Kuryang lari, menghilang di telan kabut waktu, membawa dendam dan bekas luka di dahinya. Sementara itu, anugerah dewa menjaga Dayang Sumbi. Ia tetap muda, tetap cantik, menentang hukum alam, terjebak dalam keabadian yang sunyi. Bertahun-tahun berlalu, Sang Kuryang kembali. Ia telah menjadi pria perkasa, seorang petualang yang memiliki kesaktian. Takdir yang kejam membawa mereka bertemu lagi. Dua orang asing yang langsung terjerat dalam gairah yang menghanguskan. Mereka jatuh cinta, cinta terlarang yang buta. Dayang Sumbi merasakan keakraban yang mengganggu. Tetapi pesona pemuda itu terlalu kuat. Rencana pernikahan pun disusun. Namun, saat Sang Kuryang bersandar, Dayang Sumbi melihatnya, bekas luka lama di dahi yang tampak gelap. Bekas pukulan sendok nasi yang pernah ia layangkan bertahun-tahun lalu. Ketakutan menjalar di nadinya. Kekasihnya adalah putranya sendiri. Untuk membatalkan pernikahan yang terkutuk ini, Dayang Sumbi mengajukan syarat yang mustahil. Syarat yang dirancang untuk mempermainkan kesaktian Sang Kuryang. Ia harus membendung seluruh aliran sungai Citarum, dan membuat perahu besar yang cukup untuk mengarungi danau baru itu. Semua harus selesai sebelum fajar menyingsing. Dengan bantuan ribuan makhluk halus, Sang Kuryang bekerja tanpa lelah. Air mengalir deras, dan perahu raksasa hampir selesai. Keringat bercampur tanah, kemenangannya hanya tinggal menunggu waktu. Tapi Dayang Sumbi tidak akan menyerah pada nasib. Ia tahu, jika fajar tiba, makhluk halus akan bubar. Dengan siasat keji, ia menggelar kain putih dan mulai menumbuk padi di lesung, menciptakan ilusi fajar. Ayam jago di desa-desa pun terkecoh, mulai berkokok, mengumumkan pagi yang belum tiba. Makhluk-makhluk halus itu, terkejut dan ketakutan, melarikan diri, meninggalkan Sang Kuryang sendirian. Hanya beberapa saat sebelum kemenangannya, Sang Kuryang, yang menyadari dirinya telah dikhianati dan dipermainkan, dilanda kemarahan yang membakar jiwa. Kemarahan yang melampaui batas manusia. Ia menendang perahu besar yang gagal itu dengan kekuatan yang maha dahsyat. Perahu itu terbang,
jatuh terbalik ke tanah. Dari sinilah kengerian itu lahir. Perahu yang menelungkup itulah yang kini kita kenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Sebuah monumen bisu bagi cinta yang terlarang, bagi tipu daya ibu, dan bagi kemarahan anak yang dendamnya mengubah bentuk bumi. Hingga hari ini, gunung itu adalah saksi bisu, sebuah peringatan bahwa beberapa kutukan tidak pernah benar-benar mati.